Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba', karya dari Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu ada mufradat yang kurang pas untuk dibaca, yaitu pada halaman 9, wa inna ma yarawna anna laha manjalatun, ya, manjilatun, ya. Ini bukan martabatun, tapi manjilatun, ya, meskipun artinya sama, yaitu kedudukan. Baik, kita lanjutkan ke matan berikutnya di halaman selanjutnya. Wasafa'atu safa'atani. Penulis mengatakan syafaat itu ada dua, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat yang ditolak dan syafaat yang diterima. Wasafa'atu al-manfiyatu, syafaat yang ditolak, maka tutlabu min ghairillahi, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah. Bima la yaqduru alaihi illallahu. Syafaat itu tidak bisa diberikan. Tidak ada yang mampu bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, mimma rojaknakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya hari, la bai'un fihi, yang tidak ada jual beli pada hari itu, wala khullatun, tidak ada persahabatan, tidak ada dua orang yang masih mencintai, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat, wal kafiruna hum az-zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 254. Asyarhu, penjelasan dari beliau rahimahullah taala, as-safa'atu hiya intimamu rabbatin ila rabbatin. Syafaat itu adalah mendekatkan harapan ke harapan lainnya, mendekatkan keinginan. Badal an takuna ar-rabbatu fardan, dua keinginan menjadi satu keinginan, mendekatkan. Syarat masfu'atun bisafi, ya, sehingga orang yang meminta syafaat mendekati kepada zat yang dianggap bisa memberikan syafaat, kepada makhluk yang bisa memberikan syafaat, mendekatkan harapan kepada yang lain. Lakin syafa'at al-manfiyata, akan tetapi syafaat yang ditolak itu yaitu allati la yakunu al-masfu'u lahu mardiyan al-qawla wal amal. Ya, syafaat yang ditolak adalah syafaat yang dimintakan dari orang yang ucapan dan amalannya tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar. Ucapan dan amalannya tidak diterima, walaupun ucapan dan amalannya mengandung kebaikan. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, maka dia tidak mendapatkan syafaat. Syafaatnya ditolak.
Wala yukrimu asyafi'u bitaqaddimi lis-syafa'ati. Dalam ayat 254 surat Al-Baqarah, ya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan syafaat tidak mengutamakan kata syafaat di awal, tetapi diakhirkan. Wa qaulullahi jalla wa ala fi hadhil ayati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, yang pertama Allah la bai'un mengatakan la bai'un. Fabada'a bi aqwa ahwalil iqtidari. Allah memulai dengan sesuatu yang sudah tidak ada lagi keadaannya untuk melakukan. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu al-bai'u, jual beli. Ini yang pertama, ya. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un. Al-insanu manusia itu idza malakal bai'a wa syira'a malaka baqiya umurihi. Ya. Manusia itu pada saat dia masih memiliki kesempatan untuk berjual beli, berarti ia masih memiliki umur, artinya masih berada di dunia. Ta'til al-hullatu wa hiya al-mahabbatu wal habibu al-balighu fi mahabbatihi ghayatiha yandammu ila man yuhibbu li tahqiqil matlabi. Al-khullatu, persahabatan dua orang A dan B saling mencintai. Ada cinta di antara keduanya. Kecintaan yang dalam, al-baligu, terhadap orang yang dicintainya dengan kecintaan yang sangat dalam. Goyatiha. Orang yang mencintai itu dia akan berusaha mendekati kepada orang yang mencintainya, pada orang yang dia cintai, untuk memberikan keinginan, matlab, memberikan bantuan. Ketika kawannya B sedang dalam keadaan terpuruk, miskin, maka sahabatnya yang A datang memberikan modal bantuan. Ketika sakit dijenguk, ketika terzolimi dia akan membelanya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya wasafa'atu hiya ats-tsalisatu, kata syafaat disebutkan yang ketiga setelah bai' dan khullat. Hadhihi syafa'atu allati ja'at aqaba hadhil asya'. Kata syafaat ini mengikuti dua kata setelahnya, yaitu bai' dan khullat. Hiya as-syafa'atu al-manfiyatu. Syafaat yang dimaksud adalah syafaat yang ditolak, ya, karena memintanya kepada selain Allah, baik itu kepada para wali, kepada orang-orang saleh yang telah mati, kepada para nabi yang sudah wafat, kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia, dan seterusnya. Al-matnu, matan berikutnya, was-syafa'atu al-musbatatu. Syafaat yang diterima hiya adalah allati tutlabu minallahi, syafaat yang diminta dari Allah. Mintanya kepada Allah. Namanya syafaat al-musbatah. Syafaat yang diterima. Wa syafi'u mukramun bisyafaati, dan makhluk yang menyalurkan syafaat mukramun dimuliakan oleh Allah bisyafaati, untuk menyalurkan syafaat. Jadi bukan orang yang tidak dimuliakan. Ya, karena orang yang sudah berada di alam kubur, kita tidak tahu orang tersebut dimuliakan atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali ada dalilnya. Ya. Di antara makhluk Allah yang sudah wafat yang dimuliakan yaitu para nabi, mereka adalah makhluk yang dimuliakan. Para sahabat, ya, ada dalilnya. Namun selain mereka yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh meyakini orang tersebut pasti mukrom, pasti dimuliakan. Walaupun kita berharap orang tersebut makhluk Allah yang dimuliakan. Kemudian sisi yang kedua, wal masfu'u lahu, yang meminta syafaat, yang akan diberikan syafaat adalah
Man, orang yang radhiyallahu qaulahu amalahu, orang yang ucapan dan amalannya itu diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Ba'dal idzni, setelah izin. Siapa orang yang Allah ridhoi perbuatan dan amalannya? Orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat dari kesyirikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menyalurkan, memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnihi, kecuali setelah ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Al-Baqarah 255. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Hadhihi as-safa'atu al-mardiyatu, syafaat yang diridhoi, syafaat yang diterima, allati ya'dzanullahu jalla wa ala biha, yang mana Allah memberikan izin untuk menyalurkan syafaat tersebut, ikraman lisyafi, dan juga Allah memuliakan makhluknya yang menyalurkan syafaat. Fa innallaha yukrimu Muhammadan, maka sungguh Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ru'usil khalaiqi, beliau adalah pemimpin makhluk, bi an yastajiba lahu fi tabriji karbin yaumal mauqifi. Beliau akan memberikan, menyalurkan syafaat kepada orang-orang ahlu tauhid untuk membebaskan penderitaan pada hari kiamat, ya, karena pada saat yaumul mauqif itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Wa ilam yakun ridho amalin ulaika ajmain, li'annahu fihim man rudiya amaluhu wa fihim man lam yurdha amaluhu. Ya, jika tidak ada amalan yang diridhoi, ya tentunya tidak, konsekuensinya tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, yaitu orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Karena manusia semuanya di antara mereka ada yang amalannya diridhoi dan ada juga yang tidak diridhoi amalannya. Ya. Summa as-safa'atu fil afwa fi ikhraji minan nari. Ada juga syafaat yang diberikan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang mendapatkan keringanan, mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan untuk keluar dari neraka. Ya'nadullahu jalla wa ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yasfa'a, untuk menyalurkan syafaat, liman sya'allahu, kepada orang yang Allah inginkan, an ya'dzanallahu lahu bisyafaati lahu min ahli tauhid, yaitu makhluk yang Allah berikan izin untuk menerima syafaat, yaitu ahlu tauhid, orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid walaupun ia masih memiliki banyak dosa, ya, selain syirik akbar. Di anna ahla syirkil akbari, adapun orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar, ahlu syirkil akbar, la ya'dzanullahu, Allah tidak akan mengizinkan, li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, wala li ghairihi, atau kepada selain Nabi Muhammad SAW, an yasfa'alahum, untuk menyalurkan syafaat kepada mereka. Jadi seluruh orang kafir, seluruh orang musyrik, tidak ada yang bisa menerima syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad dan juga selain Nabi Muhammad. Wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, ya. Penyalur syafaat, syafaat dari penyalur syafaat itu tidak memberikan manfaat kepada kepada ahlu syirkil akbar, kepada orang yang berbuat syirik akbar, mati dalam keadaan berbuat syirik akbar. Kemudian Syekh Saleh Al-Luhaidan, ya, beliau menyampaikan penjelasan ini dalam
bentuk muhadharah ya, dalam bentuk ceramah. Hatani al-qaidatani min hadhihi al-qawaid al-arba'i naktafi bi qira'ati hataini wa li anna al-qa'imaini ala hadhihi an-nadwati al-hawa ala ziyadati fasatakunu lailatul qadri insyaallah fi dzalika wa nansarifu al-ana ila ijabati bima astati'u al-ijabata alaihi min al-as'ilah ya. Intinya beliau mengatakan dua kaidah ini diambil dari 4 kaidah. Ya, beliau menyampaikan perasaan cukup ya membaca dua kaidah ini dulu ya, karena dua prinsip ini disampaikan di pertemuan yang berharga sebagai tambahan ya, dan beliau berharap ya pada saat beliau mengucapkan datangnya Lailatul Qadar ya, kemungkinan ini disampaikan pada bulan Ramadan ya. Dan beliau berpamitan ya atas balasan yang beliau sampaikan dari pertanyaan dari penuntut ilmu ya. Kemudian selanjutnya tadi sudah dijelaskan tentang syafaat yang ditolak, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah ya. Kemudian yang meminta juga bukan ahli tauhid ya, maka ditolak ya. Adapun syafaat yang diminta dari Allah, kemudian yang meminta ini adalah ahli tauhid, kemudian yang menyalurkan syafaat adalah makhluk Allah yang dimuliakan, maka syafaat itu syafaat yang diterima. Lalu kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk menjadi ahli tauhid, bagaimana cara menyampaikan syafaat, meminta syafaat kepada Allah sehingga permintaan tersebut termasuk permintaan syafaat yang al-musbatah ya. Di sini ada contoh lafaz atau ucapan bagaimana meminta syafaat kepada Allah. Ya, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini agar kita diberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Di antara bentuk contoh-contoh Allahumma syafi' fiyya. Ya Allah, syafi' fiyya, berikan aku syafaat. Ya. Rasulaka melalui Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati pada hari kiamat. Ya. Kita bisa baca doa ini atau doa yang lain, Allahumma syafi' fiyya, ya Allah berikan aku syafaat. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku syafaat. Malaikatak melalui malaikat. Kemudian contoh berikutnya, Allahumma syafi' fiyya al-ulama as-solihina, ya Allah berikan aku syafaat melalui orang-orang yang berilmu dan soleh. Allahumma syafi' fiyya, ya Allah berikan aku syafaat ibadaka melalui hamba-hambamu alladzina tuhibbuhum yang mencintaimu, yang engkau cintai, wa yuhibbunaka dan juga mencintaimu. Wa nama dzalika minal alfad, dan lafaz-lafaz yang sejenis. Ya. Jadi ini diucapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat agar disalurkan melalui hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.